Ya. kalau tadi kita sudah bertanya tentang makanan, sekarang ada pertanyaan tentang minuman, Pastor. Dari Yosef Rebon. Dia bertanya seperti ini. Di mana ayat Alkitab soal minuman? Saya masih bingung. Kenapa kita dilarang minum teh, sedangkan ada banyak sekali teh dan ditemukan dan faktanya memang banyak untuk kesehatan. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, ini tentang kenapa minuman ini itu dilarang. Seperti itu, Iya. sepertinya, Pastor. Jadi karena kita kan kadang berdiskusi, ini jangan, pas lagi teman-teman ini jangan. Nah, mungkin pendeta sudah ready pendeta untuk menjawab? Oke. Karena on the spot ini. Oke. Ini pertanyaan yang memang membutuhkan kita hanya membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk bisa memahami akan kehendaknya. Yang pertama adalah di dalam Alkitab tidak ada kata kopi. Tidak ada. Lalu kemudian di dalam Alkitab tidak ada juga kata teh. Ya, tidak ada kedua kata itu. Namun pada waktu kita mempelajari Alkitab, kita mempelajari prinsip-prinsip Alkitab. Yang dari prinsip-prinsip tersebut, kita boleh melihat apa yang boleh kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Coba saya baca dari Amsal pasal yang ke-20 contohnya. Amsal pasal yang ke-20. Saya mau baca ayat yang pertama, Amsal 20 ayat yang pertama. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah ribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi jelas dari firman Tuhan, kita tidak meminum minuman keras. Ya, saya belum bicara mengenai teh dan kopi, saya hanya berbicara mengenai minuman keras. Kenapa? Oleh karena itu membuat kita mabuk dan itu merusak kesehatan kita, merusak akan tubuh kita. Tapi apakah boleh kita meminum jus anggur? Boleh saja. Pada waktu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, maka ia membuat anggur yang terbaik. Dan anggur yang terbaik itu diukur bukan pada tingkatnya bikin mabuk orang. Kalau zaman kita sekarang, semakin bisa bikin mabuk orang, orang bilang, wih, ini mantap ini luar biasa ini paling bagus, karena bisa bikin mabuk orang. Pada zaman Yesus, anggur yang terbaik artinya anggur yang bisa disimpan dengan sedemikian rupa sehingga tetap terpelihara kesegarannya, dan anggur itu adalah fresh dan tidak mengandung alkohol. Itulah yang Yesus lakukan pada perjamuan di Kana di Yohanes pasal yang ke-2. Intinya apa di sini? Sama-sama anggur. Tadi adalah anggur minuman keras. Yang satu adalah anggur jus. Kita boleh minum anggur yang jus, tapi kita tidak boleh minum anggur yang minuman keras. Jadi prinsipnya di sini bukan anggurnya, tetapi adalah yang merusak kesehatan, yaitu alkohol yang ada di dalam anggur itu. Nah, dari situ kita bisa mengambil prinsip bahwa kita perlu untuk menjaga tubuh kita supaya tubuh kita itu sehat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata beberapa kali, contohnya di dalam 3 Yohanes pasal yang kedua, firman Tuhan mengatakan, aku mau supaya anak-anakku sehat-sehat saja. Di dalam 3 Yohanes pasal yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kesehatan itu penting, bukan hanya yang penting kesehatan rohani. Kita ini kan manusia seutuhnya. Kita harus sehat jasmani dan sehat badani, jasmani dan rohani, serta penting yang bisa kita lakukan. Itulah sebabnya Alkitab menentang keras penggunaan minuman-minuman keras yang memabukkan manusia. Lalu bagaimana dengan kopi dan teh? Ada prinsip yang kita bisa ambil. Contohnya, kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20.
20 yang berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita perlu untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Di sini digambarkan jangan berbuat cabul, jangan menggunakan tubuh untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi bukan hanya itu, memuliakan Allah dengan tubuh kita bisa juga kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 yang berkata, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ya lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di sini ditekankan bukan hanya urusan makanan yang Alkitab perhatikan, mana yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh kita makan, sehingga dengan memakan sesuatu makanan yang dikehendaki Allah, betul-betul itu kemuliaan Allah. Bukan hanya makan, ternyata dikatakan jika engkau makan dan jika engkau minum. Tadi contoh salah satunya adalah minuman-minuman keras adalah bukan untuk memuliakan Allah. Dengan prinsip bahwa tubuh kita adalah bait kudus Allah, bait roh Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kita dan kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, maka kita boleh melihat kalau dalam kopi dan teh ada zat adiktif yang namanya kafein atau zat adiktif yang belakangan namanya, walaupun menurut para ilmuwan yang saya baca keduanya mirip, namanya tefin. Janganlah kita minum minuman tersebut atas prinsip menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus Allah dan kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Segala sesuatu yang merusak tubuh kita harus kita hindari. Itulah sebabnya banyak teman-teman saudara Joseph, orang-orang Advent yang tidak meminum kopi dan tidak meminum teh. Mungkin boleh tanya kepada mereka, pasti mereka punya jawaban juga sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor. Oke, kalau kita nonton di program Hope Channel, ada program dokter kita kerjasama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Di situ juga banyak dibahas program hidup sehat. Salah satunya minumlah air jernih. Tapi ini hitam karena ininya, tempatnya, botolnya. Tapi isinya air jernih pokoknya. Oke, silakan.